Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua yang sudah hadir menyaksikan video saya di YouTube. Eh, Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan lagi untuk membuat video yang keempat di channel YouTube saya. Masih seputar tentang Google Ads. Saya akan dulu untuk Google Ads, baru nanti saya akan membuat video-video yang lain yang membahas tentang dunia seputar digital marketing seperti itu. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah saya akan membahas tentang bagaimana sih polanya beriklan di Google Search Network yang lebih efektif dan efisien kayak gitu ya. Dan ini juga sebagai media pembelajaran kami ya di Kampung Marketer, entah itu untuk teman-teman diklat ataupun teman-teman manajemen di Kampung Marketer ya. Ini akan saya sedikit sharing tentang apa yang sudah saya ketahui selama ini ya. Jadi tujuan saya membuat video ini semata-mata buat pembelajaran teman-teman sekalian, bukan untuk kepentingan saya pribadi juga ya. Melainkan kenapa saya memilih di YouTube, jadi supaya ada wadahnya dan sampai kapanpun nggak bakalan dihapus kayak gitu ya, dan bisa diulang-ulang. Nah, itu tujuan saya, karena yang namanya belajar kalau nggak praktek ya, insya Allah ya ilmunya akan cepat hilang kayak gitu ya. Dan ketika kita mengulang-ulang materi itu akan lebih memahami dan paham tentang alurnya, polanya, bahkan mungkin bisa menemukan sesuatu hal yang memang nyaman buat teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan sharing tentang pola beriklan di Google Search Network ya, atau yang populernya itu Google Search Network lah. Populernya itu Google penelusuran, sorry ya. Jadi iklan di pencariannya Google. Nah, saya udah bikin diagram seperti ini ya, pola ya. Dimulai dari campaign, ad group, dan ads-nya kayak gitu. Jadi membentuk seperti pohon akar, semakin ke bawah semakin ibaratnya semakin menyebar kayak gitu. Ya. Di sini pertama yang kita bikin terlebih dahulu yaitu campaign-nya. Ya. Di campaign ini kita bisa memasukkan objektif dari iklan kita. Kita ngiklan tujuannya itu mau apa terserah. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi ya, kalau di iklan search itu nggak terlalu ini sih sebetulnya, nggak terlalu penting bagaimana objektifnya kayak gitu. Kita bisa menggunakan prospek ataupun penjualan, itu sama aja kalau menurut saya pribadi, karena fokus kita yaitu pencarian. Dan biasanya orang-orang yang sudah melakukan pencarian itu otomatis tertarget ya, kayak gitu ya, otomatis tertarget. Itu di campaignnya. Jadi kita membuat objektif iklannya bisa menggunakan penjualan atau prospek ya. Kalau saya sendiri, saya menggunakan penjualan untuk di campaign iklan GSN saya. Nah, kemudian kita masuk ke ad groupnya ya. Nah, dalam satu campaign ini saya bagi menjadi 3 ad group ya. Kenapa sih harus 3 ad group? Tujuannya supaya saya lebih mudah untuk menganalisa kata kunci mana yang sekiranya memang tertarget dan kata kunci mana yang tidak tertarget. Dan ini juga biar memudahkan saya untuk memisahkan antara kata kunci, kemudian saya kelompokkan biar saya tahu, oh ini kelompok kata kunci A, ini kelompok kata kunci B, ini kelompok kata kunci C. Kalau saya sendiri, saya bagi jadi 3 kelompok: soft selling, hard selling, dan branding ya. Untuk soft selling ini misalkan kita produk herbal ya, misalkan produk yang kita jual itu herbal, berarti kata kunci yang memang soft selling itu ibaratnya nggak langsung menjerumus ke produknya, tapi menawarkan solusi terlebih dahulu, seperti mengobati, mengatasi. Nah, itu masuknya soft selling. Kenapa soft selling? Karena itu ibaratnya orang mencari solusi ya, bukan mencari produk kayak gitu, atau bukan mencari suatu obat ataupun apa, tapi dia sedang mencari solusi, yaitu mengobati misalkan penyakitnya apa gitu, mengobati, mengatasi, menyembuhkan, itu masuknya soft selling. Kemudian untuk hard sellingnya sendiri, ini langsung menuju ke kategori produknya, karena yang kita jual herbal ya atau obat, ya udah berarti untuk hard sellingnya ya berarti kata kuncinya itu herbal atau obat. Misalkan target kita
orang-orang yang kena TBC. Nah, produk kita relevan dengan kata kunci terkait kayak gitu. Ya, obat TBC, herbal TBC. Nah, itu berarti orang sedang mencari obat kayak gitu. Berarti kita langsung bisa gembleng dengan kata kunci obat atau herbal. Gitu. Kemudian di ad group yang ketiga, saya memilih branding. Untuk branding ini udah jelas ya. Berarti fokus kita menggunakan kata kunci dari nama brand yang kita jual. Untuk branding ini catatannya, ya ketika kita mau mengiklankan di GSN, catatannya adalah kita udah lumayan terkenal. Artinya dari merek yang kita jual itu search volume-nya itu ada. Kayak gitu. Kalau belum ada search volume-nya, berarti branding kita belum terkenal. Kayak gitu. Search volume ini apa? Search volume ini dari suatu kata kunci, ya, akumulasi dalam 1 bulan itu berapa orang yang mencari dengan kata kunci tersebut. Nah, kalau nama merek kita belum ada di search volume-nya, kita nggak bisa menggunakan kata kunci tersebut. Nah, teman-teman bisa ngecek menggunakan tools-tools yang ada di Google, banyak banget. Ya, di Google Ads sendiri juga ada yang namanya Keyword Planner. Nah, teman-teman bisa ngecek di situ. Apakah nama mereknya udah terkenal dan udah ada orang yang melakukan pencarian di Google atau belum. Kalau belum, nah teman-teman bisa cari alternatif lain untuk mengisi di ad group ketiga ini. Kayak gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya untuk masing-masing ad group ini ya. Untuk masing-masing ad group ini nanti akan diisi 3 ads. Ya. Nah, akan diisi 3 ads. Nah, di sini ada text ad ya, responsif dan text ad. Jadi 2 text ad, kemudian 1 responsif ad. Text ad ini iklan yang diperluas, ya iklan teks yang diperluas, sedangkan responsif ini merupakan gabungan-gabungan dari aset yang udah kita masukkan berupa judul atau deskripsi, ya judul dan deskripsi itu nanti akan ditayangkan secara otomatis yang relevan dengan pencarian audien kita, kayak gitu. Itu disebutnya responsif. Nanti akan saya jelaskan untuk pola di konten iklannya kayak gitu. Nah jadi nanti kita bikin ya dari masing-masing ad ini mewakili kata kunci yang ada di ad groupnya kayak gitu. Jadi misalkan kita udah bikin 3 ad group kayak gini, kita nggak boleh untuk konten iklan itu dijadikan dalam satu ad group. Misalkan ads ini memuat hard selling, memuat branding juga ya, memuat soft selling juga. Nah, itu sebisa mungkin dihindari. Kenapa? Karena nanti ada kaitannya dengan relevance score ya, dan juga rank ad dan juga CTR-nya kayak gitu. Ya. Jadi kita pisah-pisah ya. Untuk ads yang ada di ad group 1, misalkan ad group ini soft selling, berarti di sini fokusnya membahas soft selling, mengobati, mengatasi, menyembuhkan kayak gitu. Nah, kemudian di ad group 2 kalau di sini membahasnya tentang hard selling, berarti kata kuncinya obat atau herbal ya, di ads-nya ya, di konten iklan kita fokusnya ke situ kayak gitu. Di headline-nya kita langsung geber ya, misalkan obat TBC misalkan seperti itu ya, langsung digeber seperti ini ya. Untuk brandingnya pun sama kayak gitu. Untuk branding sendiri lebih fokus ibaratnya mengenalkan brandnya, misalkan dari segi misalkan manfaat merek TBC ya, manfaat produk merek TBC misalkan seperti itu, atau harga merek TBC misalkan seperti itu ya. Fokusnya itu di ad group 3. Jadi setiap ad group ini ya, konten iklannya itu mempunyai fokusnya sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana polanya untuk konten iklannya itu sendiri ya. Insya Allah sampai sini paham ya, insya Allah ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi masing-masing ad group ini ya, dia punya kontennya masing-masing. Nah, untuk ads ini dia mewakili ad group yang ada di dalamnya kayak gitu ya, mewakili ad group yang dia masuki. Kalau ad group selling berarti dia mewakili soft selling ya. Kalau dia masuk di ad group hard selling berarti dia masuknya konten ads yang hard selling kayak gitu ya. Untuk ad group yang ketiga kalau branding berarti untuk konten iklannya fokusnya branding kayak gitu. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana pola ketika kita mau membuat konten iklannya. Kalau ini ad groupnya ya, pola ad groupnya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi teman-teman akan mengumpulkan terlebih dahulu keyword-keywordnya. Untuk riset kata kunci yang berdaya beli, saya udah bikin videonya, teman-teman bisa simak di channel saya.
di playlist Google Ads, cari aja yang judulnya riset kata kunci yang berdaya beli, kayak gitu. Insya Allah di situ saya udah jelaskan juga tentang search volume, kemudian trennya, kemudian pesaingnya. Ya, ini teman-teman penting juga nih memahami tentang persaingannya. Ya, kemudian di akhir sesi video tersebut saya jelaskan planning teman-teman menggunakan kata kunci yang udah di riset. Jadi nanti ada historisnya, data-data historisnya. Di situ saya jelaskan ketika kita punya budget sekian, maka akan mendapatkan hasil sekian. Nah, itu udah ada prediksinya. Tujuannya apa kita belajar itu? Tujuannya supaya kita bisa paham, ibaratnya saya akan keluar budget berapa, saya akan dapat hasil berapa, itu udah ada planningnya, kayak gitu. Jadi untuk persiapan sendiri, teman-teman lebih siap kayak gitu menghadapi kenyataannya. Ya. Untuk riset kata kunci silakan teman-teman bisa lihat di video saya. Dan untuk pembagian kelompoknya tadi udah saya sampaikan ya, bisa menggunakan soft selling, hard selling, branding, ataupun untuk branding kalau misalkan belum ada, teman-teman coba cari alternatifnya kayak gitu. Ya, misalkan kita menggunakan kata kunci cara ya. Kata kunci cara. Kalau menurut saya sendiri kata kunci cara ini 50-50 antara berdaya beli dan tidak berdaya beli, karena kadang ada orang yang misalkan cara menggunakan misalkan kelelawar untuk mengobati TBC, nah misalkan seperti itu, berarti kan dia sedang mencari tutorial. Nah, makanya perlu dipahami juga untuk teman-teman bagaimana caranya memilih kata kunci yang berdaya beli. Kita akan masuk ke pembahasan konten iklannya. Ya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan konten iklannya. Jadi ini pola ketika teman-teman menyusun konten iklan. Yang perlu diperhatikan pertama itu urutannya dulu. Ya, urutan dari mulai kita membuat text ad dulu, diselesaikan 2, baru nanti responsifnya. Kenapa sih harus urutan seperti ini? Jadi untuk responsif ini nanti kita bikin beberapa aset ya, beberapa judul dan beberapa deskripsi. Ini kita bikin. Makanya kenapa saya urutkan seperti ini? Jadi ketika kita selesai membuat 2 text ad ini, otomatis ketika kita membuat responsive ad, itu udah ada space yang terisi. Dari mana space ini terisi? Dari menggrab ya judul dan deskripsi dari text ad 1 dan text ad 2 kayak gitu. Makanya diselesaikan dulu biar nanti nggak terlalu membebani di responsive ad-nya kayak gitu. Ya, oke, ini saya akan bahas dulu untuk text ad ya. Jadi polanya seperti ini ya. Ini konten kita. Nah, untuk URL final ya. Ini untuk landing page-nya sesuai konten ya. Jadi misalkan TBC ini kan ada 2 konten ya, TBC sama asma, dan mungkin ada beberapa konten juga paru-paru kayak gitu, penyakit paru-paru gitu misalkan. Nah, ini saya ambil katakanlah TBC sama asma. Nah, kayak gitu. Nah, untuk itu saya perlu membuat 2 landing page yang berbeda ya. Landing page TBC 1, landing page asma. Nah, ini untuk landing page-nya ya. Dan ketika kita membuat iklan pun harus dibedakan ya. Misalkan kita bikin 2 campaign. Campaign yang pertama membahas tentang TBC, campaign yang kedua membahas tentang asma. Nah, misalkan seperti itu ya. Anggap aja ini untuk konten TBC ya. Anggap aja seperti itu untuk konten TBC-nya. Jadi untuk URL final kita menyesuaikan ya. Untuk keyword-keywordnya berarti menggunakan kata TBC. Misalkan mengobati TBC ya, obat TBC ya, merek TBC, misalkan seperti itu. Ini URL finalnya disesuaikan. Nah, kemudian kita masuk ke judul 1 dulu ya. Kita bikin judul 1 ya. Untuk judul 1 ini ya, ada ini apa? Saran penting juga ini. Ya. Memuat targeting keyword utama. Jadi misalkan ini ad groupnya katakanlah soft selling ya. Misalkan ad groupnya soft selling. Nah, dari soft selling itu kita pilih ya 2 kata kunci utamanya. Misalkan mengobati dan mengatasi, itu keyword utamanya. Kita dapat 2 ya. Kita pakai di text ad 1 dan text ad 2 kayak gitu. Jadi kita nggak pakai di satu text ad, tapi kita bagi menjadi 2 untuk keyword utamanya. Yang pertama mengobati, yang kedua berarti mengatasi kayak gitu ya. Nah, ini di text ad 1 misalkan mengobati, berarti di sini mengobati penyakit TBC secara alami, misalkan seperti itu ya. Ini fokus keyword utamanya. Untuk judul kedua, ini memuat targeting keyword yang kedua. Ya. Ini memuat targeting keyword kedua. Maksudnya gimana? Jadi dari sekumpulan keyword yang udah kita riset, kita cari ya
sekiranya keyword kedua itu apa, misalkan tanpa operasi. Nah, misalkan seperti itu, kita menarget kata kunci tanpa operasi kayak gitu di iklan kita, ya, misalkan seperti itu. Nah itu kita jadikan keyword keduanya, ya, berarti mengobati penyakit TBC secara alami tanpa operasi bisa sembuh. Nah, misalkan seperti itu di judul kedua, ya. Kemudian di judul 3 ini memuat sinonim atau alternatif keyword. Nah, ini bisa lebih fleksibel ketimbang di judul 1 dan judul 2. Jadi teman-teman bisa lebih berkreasi di sini. Ya, misalkan teman-teman menggunakan bahasa promosi, bahkan kita juga bisa menggunakan nama domain kita, ya, misalkan tbc.com, ya. Misalkan seperti itu bisa di judul ketiga. Jadi untuk judul ketiga ini silakan teman-teman lebih fleksibel lagi yang sekiranya relevan juga dengan judul 1 dan judul 2. Kalau nggak relevan, sebisa mungkin dihindari. Misalkan kita di atas sudah bahas tentang mengobati TBC secara alami tanpa operasi bisa sembuh, ya. Misalkan di sini dengan menggunakan nama domainnya, misalkan tbc.com atau misalkan obatitbc.com. Nah, misalkan seperti itu. Bisa seperti itu. Atau misalkan kita menggunakan social proof, ya. Misalkan kita menggunakan social proof 5.980 orang terbantu dengan adanya temuan ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu di judul 3 ya, lebih fleksibel lah. Kemudian kita masuk ke deskripsi. Untuk deskripsi ini, ya, ini merupakan penjabaran dari judul, ya. Penjabaran dari judul. Jadi kalau di judul 1 membahas tentang mengobati TBC secara alami, ya. Kemudian di deskripsinya kita juga harus ada kata kunci terkait, ya. Kata kunci terkait ini yang memuat di judul 1, judul 2, judul 3. Ya. Jadi misalkan dari 3 judul ini kita bisa membuat 2 paragraf. Nah, satu paragraf kita masukkan di deskripsi 1, di paragraf kedua kita masukkan di deskripsi kedua, gitu. Yang intinya adalah penjabaran dari judul. Nah, kenapa sih semuanya harus dibuat satu kesatuan, harus sinkron semuanya? Tujuannya tidak lain, yang pertama adalah relevansi targeting keyword. Jadi ketika orang mencari dengan kata kunci yang mereka cari, kemudian kita targetkan mengobati TBC secara alami, misalkan seperti itu, iklan kita muncul, ya. Dan konten iklan kita sesuai dengan apa yang dicari sama orang. Nah, itu yang disebut relevansi targeting keyword, ya. Kemudian konten iklannya, ya. Ini saling berkaitan sebenarnya, ya, antara relevansi targeting keyword, konten iklan, dan landing page, ya. Tadi baru targeting keywordnya, muncul iklan kita, ya, konten iklannya sesuai dengan apa yang dicari sama orang, ini konten iklannya, ya. Tentu orang lebih tertarik, ya, ketika melihat hasil memang sesuai dengan apa yang dia cari, ya, kayak gitu. Itu di konten iklannya. Kemudian dia masuk ke landing page, ya. Ini seandainya kalau misalkan di landing page ternyata nggak sinkron dengan targeting keyword dan konten iklannya, kecenderungan orang itu akan merasa, mana ya yang tadi saya cari kok nggak ada. Nah, itu nanti akan timbul pertanyaan seperti itu. Makanya, ya, di awal tadi sudah saya jelaskan untuk URL final itu sesuai konten, ya. Berarti di dalamnya pun harus sesuai konten, gitu. Kalau TBC yang bahas TBC semua, jangan ada kata asma. Ya, kalau misalkan bahas asma berarti misalkan membahas asma berarti di dalam situ harus asma semua, tidak ada TBC. Nah, jadi nanti akan di otak mereka, di otak audien kita itu akan mengalir kayak gitu. Artinya tidak melawan arus dengan apa yang mereka cari kayak gitu. Mereka nyari mengobati TBC secara alami. Di konten iklan kita muncul di judul 1 atau judul 2 muncul targeting keyword yang mereka cari, ya. Kemudian di landing page mereka masuk ke landing page kita. Oh, ternyata iya nih, ini yang saya cari, sesuai dengan apa yang dia cari di mesin pencariannya. Efeknya apa? Efeknya yang pertama adalah rank 8, ya. Rank 8 ini posisi iklan kita teratas, sedang, atau terbawah kayak gitu. Nah, jadi nanti dari Google-nya sendiri, mesin learning-nya Google sendiri otomatis akan menayangkan iklan yang memang benar-benar relevan dengan apa yang dicari sama audien kayak gitu. Jadi pengaruh juga di rank 8-nya. Kemudian di QS ini untuk quality score. Ini biasanya di keyword, ya. Jadi ibaratnya ketika iklan kita dicari oleh orang, ya, sesuai dengan apa yang kita targetkan, di konten iklan juga sesuai. Nah, itu artinya kan nanti Google akan tahu, oh, ini antara keyword dengan konten iklan itu sesuai, makanya QS-nya itu bagus, ya.
Kalau punya saya sendiri untuk produk yang saya jual itu alhamdulillah QS-nya itu di antara 8 sampai 10 kebanyakan ya, rata-rata itu 8 sampai 10. Bahkan kebanyakan QS-nya itu 10 karena saya menggunakan teori ini kayak gitu ya untuk menaikkan dari quality score keyword saya. Dan yang selanjutnya CTR ya. Tadi ya, kalau udah relevan semuanya otomatis orang tertarik buat masuk ke iklan kita. Nah, ini pengaruhnya di CTR-nya. Untuk CTR ini disebutnya adalah click to ratio ya. Jadi ketertarikan iklan kita otomatis akan naik. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang dicari sama orang. Ya, orang pengen A, kita nawarin A, maka orang tertarik masuk ke toko kita. Nah, itu otomatis ketika ibaratnya perbandingan jumlah tayang dan klik itu ibaratnya hampir sama, otomatis CTR-nya tinggi kayak gitu. Ya, jadi tujuannya untuk menarik perhatian supaya orang-orang mau ngeklik iklan kita, makanya kita buat sedemikian rupa supaya iklan kita itu relevan di mata audiens. Gitu. Itu untuk pembahasan text ad-nya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan responsive ad-nya ya. Jadi untuk responsive ad ini sudah saya sampaikan tadi ya, iklan tayang otomatis berdasarkan aset. Jadi kita memasukkan beberapa judul dan deskripsi yang nantinya akan ditayangkan secara otomatis. Secara otomatis ini bukan ibaratnya semata-mata tayang dengan secara sembarangan. Itu bukan seperti itu ya. Tapi tayang otomatis ini ya, itu ada mesin learning-nya dari Google yang memang menayangkan sesuai dengan apa yang dicari sama orang gitu. Makanya kita sediakan benar-benar aset yang memang sesuai dengan apa yang dicari sama orang kayak gitu ya. Kalau kita ibaratnya asal membuat responsive ad ya pasti CTR-nya ya itu rendah. Kenapa? Karena kebanyakan dari aset yang kita buat itu nggak relevan dengan apa yang dicari sama orang. Nah, makanya di sini kesempatan kita buat memasukkan beberapa targeting keyword di dalam judul kita. Kayak gitu. Makanya di sini nanti teman-teman akan menjumpai indikator yang seperti ini. Ini dari ibaratnya bisa dinilai kekuatannya. Ya, bagus, rata-rata atau jelek ya. Biasanya merah kalau yang jelek. Artinya iklan kita dinilai tidak relevan dengan targeting keywordnya. Kayak gitu. Ya. Ini makanya perlu diperhatikan juga untuk pemilihan judul dan deskripsinya. Ini kesempatan kita buat banyak-banyakin masukin targeting keyword di judul kita, kayak gitu. Ya. Nah, nanti teman-teman akan menjumpai ini, ya. Akan dilihat, misalkan ini belum checklist ya, buat deskripsi yang lebih unik. Nah, kemungkinan deskripsi kita kurang unik, kayak gitu. Kurang unik dalam artian kurang menarik, kayak gitu. Terlalu kaku, ya. Makanya silakan teman-teman berkreasi di sini. Ya, kalau udah pakai responsive ad, udah diisi semua, tinggal teman-teman fokusnya di sini, kemudian melakukan perbaikan sampai benar-benar dayanya itu kuat. Ini baru bagus, belum kuat. Kalau kuat itu udah hijau. Ya. Sampai kuat, ya gitu. Ya. Nah, ini saya akan jelaskan untuk judulnya. Teman-teman bisa menggunakan targeting keyword, nama domain, promosi dan lain-lain, atau bisa juga melihat dari ide-ide yang udah disediakan sama Google. Gitu. Untuk deskripsi ini penjabaran dari judul ya. Untuk deskripsi merupakan penjabaran dari judulnya. Nah, kalau tadi kita udah bikin text ad 2, nah ini otomatis deskripsinya udah full semua. Kenapa full? Karena kita bikin 2 deskripsi masing-masing text ad. Jadi total kita udah punya aset 4 deskripsi. Nah, ini otomatis terisi. Nah, ini kalau menurut saya sendiri tidak masalah ya. Tidak masalah karena masih relevan juga dengan konten-kontennya kayak gitu. Ya. Paling nanti kalau misalkan muncul kayak gini, berarti tinggal teman-teman melakukan perbaikan supaya ini centang biar dayanya itu kuat, kayak gitu. Nah, ini tetap sama ya, karena ini masih dalam satu ad group, jadi untuk URL final pun harus sesuai konten, kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagi ya buat teman-teman sekalian. Ini sesuatu hal yang ibaratnya sedikit lah buat saya share. Nah, silakan teman-teman bisa praktek ya. Nah, saran saya ketika teman-teman mau melakukan perubahan atau edit ya, jangan langsung teman-teman lakukan edit pada campaign yang sedang aktif. Kenapa? Karena dampaknya misalkan kalau misalkan ya campaign itu udah performanya udah bagus, teman-teman lakukan edit itu nanti berakibat fatal. Performanya akan terganggu gitu. Ya, misalkan dari 2 bulan yang lalu bagus. Nah,
Nah, teman-teman pengen nyoba strategi ini. Nah, silakan teman-teman bisa duplikat ya atau membuat campaign baru. Jadi kita nggak perlu ngotak-atik yang udah ada, tinggal kita bikin yang baru aja. Itu saran dari saya, itu penting banget biar nanti teman-teman nggak ngomel-ngomel apaan tuh sharing-sharing nggak guna ya, malah bikin boncos. Nah, ini udah saya sampaikan. Jadi silakan teman-teman perhatikan ya untuk pada saat melakukan perbaikan-perbaikan ini. Ya, ini udah saya rasakan sendiri, memang dampaknya luar biasa ya untuk relevansi targeting keyword, konten iklan dan landing page. Ini pengaruhnya luar biasa. Ya. Dan harga iklan saya pun jadi murah, gitu. Ya, jadi barangkali teman-teman merasakan harga CPC 1.000, 2.000 mahal-mahal banget ya. Nah, ini punya saya sendiri untuk iklan yang sedang saya jalankan, yaitu CPC termahal yang pernah saya rasakan ya setelah fase split test ya. Setelah fase split test itu paling di angka 800, 900, 700, itu yang angka-angka tingginya, yaitu CPC itu ya. Begitu ya teman-teman ya, mungkin itu yang bisa saya sharing. Nah, silakan teman-teman bisa dipelajari, bisa diulang-ulang, karena ini di YouTube ya, teman-teman bisa bebas mau buka kapanpun. Misalkan kalau lupa, bisa teman-teman buka lagi gitu ya. Saya juga minta dukungannya buat teman-teman. Kalau misalkan senang dengan video saya, silakan diklik like. Kalau nggak suka, memang jujur dari hati teman-teman nggak suka, nah silakan teman-teman bisa klik dislike, nggak masalah ya. Itu termasuk kritik dan saran buat saya. Nah, kalau teman-teman nggak pengen ketinggalan video saya selanjutnya, silakan teman-teman bisa klik subscribe di bawah video ya, tombolnya warna merah, dan dinyalakan loncengnya biar nanti ada notifikasinya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.